Gadis ini, saat istirahat tiba dia lari ke rumahnya, membersihkan kotoran ayah dan ibunya. Saat di kelas, guru menyuruhnya membaca sebuah tugas. Gadis itu terdiam dan tidak berkata apa-apa. Lalu gurunya menyuruh teman di sebelahnya untuk membacakannya. Tetapi, temannya melihat hanya dia belum menulis apapun, hanya judul. Semua orang di kelas mentertawakannya. Tetapi temannya menjelaskan keadaannya kepada gurunya. Selain pergi ke sekolah, dia juga harus mengurus rumah, memberi makan babi, menggunting rumput, memotong kayu. Dia juga harus mencuci sayur, memasak, membuat obat, dan mencuci baju. Mendengar perkataan temannya, anak itu merasa sedih. Namanya adalah Peng Caijin. Ibunya dengan disabilitas. Dia hanya bisa menggunakan kursi roda. Ayahnya menjual tofu untuk mencari uang. Tetapi suatu saat, dia mendapat kecelakaan. Sepeda dan dirinya jatuh. Untungnya, dia masih bisa tetap hidup. Tetapi tulang belakangnya mengalami masalah. Sangat sulit untuk berdiri. Karena kejadian ini, keluarga yang tadinya sulit menjadi lebih sulit. Setelah itu, anak ini harus melakukan semua pekerjaan rumah. Pagi hari dia harus pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Kemudian dia harus pergi ke gunung untuk mengambil sayuran makanan babi. Dan meninggalkan makanan babi di depan pintu sekolahnya. Lari ke dalam sekolah tapi dia masih terlambat. Sehingga guru menghukumnya. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan apa-apa. Setelah sekolah selesai, dia mengambil makanan babi dan berlari pulang ke rumah. Memasak untuk kedua orang tuanya. Ayahnya ingin memasak, tapi anak itu menolaknya. Tidak, saya bisa melakukannya ayah dan ibu. Sejak saat ini, saya akan memasak untuk kalian. Setelah menyiapkan makanan, dia memberi makan babi. Setelah semua itu, mereka menikmati makan malam bersama. Setelah selesai dengan pekerjaan rumah, dia mulai mengerjakan tugas. Tapi karena kelelahan, dia langsung tertidur dan lupa dengan tugas sekolahnya. Keesokan harinya, gurunya memberi dia peringatan. Saat istirahat sekolah, anak itu dengan segera berlari pulang ke rumah. Kemudian dengan cepat berlari kembali ke sekolah. Teman-temannya mengira dia berlatih lari. Jadi mereka ingin mempermainkannya, dan ingin berlomba lari dengannya. Gadis itu tidak punya pilihan. Semangat Peng Caijin, semangat. Dia memenangkan pertandingan itu. Tapi sebenarnya alasan dia berlari pulang ke rumah untuk melakukan pekerjaan rumah. Dan membuat obat untuk mereka. Memberikan ayah dan ibunya untuk diminum. Suatu hari, gadis itu membawa anyaman kayu ke rumah. Dia melihat ayahnya menyuntik dirinya sendiri. Jadi dia langsung menghentikannya. Ibunya berkata karena tidak banyak suster yang bisa membantu di klinik sekitar. Jadi mereka memberikannya kepada untuk menyuntik sendiri. Dia menangis dan berkata, "Ayah, jangan menyuntik sendiri." Malam hari, ia menyalakan lampu dan mencoba untuk belajar bagaimana cara menyuntik. Dia menarik lengan bajunya, memberikan lengannya sedikit alkohol, dan menyuntikkan jarum ke lengannya. Meskipun dia sangat takut, tapi dia memberanikan diri. Tengah malam, ayahnya bangun dan tidak melihat anaknya. Dia membuka laci tapi tidak melihat obat. Jadi dia berdiri dan mencari anaknya. Setelah melihat Chai, dia sangat kaget dan jatuh ke lantai. Anaknya mencoba membantu ayahnya. Ayahnya melihat luka di tangan Chai. Dia menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Chai mencoba menenangkannya. Ayah ini tidak apa-apa, tidak sakit. Ini hanya seperti gigitan nyamuk. Melihat anaknya yang sangat baik, ayahnya merasa sangat bersalah pada dia. Dan tidak bisa berhenti menyalahkan diri. Ayah dan anak ini saling berpelukan. Sekarang Chai tahu bagaimana cara menyuntik. Dan setiap hari, dia menyuntik ayahnya. Semua orang di desa memuji ayahnya karena memiliki anak yang hebat. Setelah kelas, guru memanggilnya. Dia meminta Chai untuk membayar 200 yuan untuk kegiatan sekolah. Chai hanya bisa menganggukkan kepala. Saat ia tiba di rumah, dia mendengar ayah dan ibunya berbicara. Uang mereka hampir habis, dan dia kembali melihat tagihan di tangannya. Dia memasukkan kembali ke kantong. Chai adalah seorang anak yang pandai, jadi dia merasa ini bukan saatnya untuk memberitahu orang tuanya. Keesokan harinya, ayahnya memberikan Chai 200 yuan, dan menyuruhnya untuk membayar kegiatan sekolah. Tetapi ketika Chai tiba di gerbang sekolah, dia berhenti di sana. Dia tidak ingin menggunakan uang ini. Dia membalikan badannya dan pulang. Dia membawa cangkul dan pergi ke gunung.
mencari akar tumbuhan untuk obat. Saat pulang sekolah, dia menyembunyikan akar tanaman itu, dan hanya membawa batang pohon ke dalam rumah, dan mulai memasak. Keesokan harinya, dia membawa akar obat ke pasar. Karena dia menggunakan waktunya untuk menjual obat, dia tidak bisa pergi ke sekolah selama 1 minggu. Jadi gurunya datang ke rumah Chai. Orang tuanya tidak tahu bahwa Chai tidak bersekolah. Ketika Chai membawa batang pohon pulang ke rumah, dia melihat guru dan orang tuanya di sana. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi gurunya bertanya. Chai mengatakan yang sebenarnya. Dia mencari tanaman obat dan menjualnya untuk mencari uang membayar kegiatan sekolah. Orang tuanya sakit, dan tidak bisa bekerja. Jika dia tidak mencari uang, siapa yang akan mencari uang? Setelah berbicara, dia memberikan uangnya kepada guru. Gurunya merasa terharu dengan kejadian ini dan memeluknya. Dokter berkata penyakit ayahnya semakin serius. Ibu dan Chai hanya bisa menangis. Tapi, Chai tidak menyerah. Dia mengambil gendongan yang digunakan di masa lalu, dan dia mengikat ayahnya. Dengan pertolongan ibunya, mereka berdua berusaha menariknya. Mereka melakukannya berkali-kali, untuk melatih ayahnya. Meskipun sangat melelahkan tapi dia tidak berhenti. Teman-temannya setelah mengetahui kisahnya, mereka secara sukarela membantu Chai. Dan mereka bersama Chai membantu pekerjaan rumahnya. Mencuci pakaian, membersihkan rumah. Gurunya setelah mengetahui kondisi Chai, dia memberitahu seorang jurnalis. Teman Chai ketika mencari barang di rumahnya, dia menemukan sebuah gelang yang mirip dengan gelang yang Chai pakai. Jadi dia berkata pada ibunya. Setelah itu, ibunya menjadi kaget mendengar hal itu. Dia ingat beberapa tahun lalu, dia pernah memberikannya pada seorang anak perempuan, dan menitipkan anaknya di kuil. Melihat gelang di tangan Chai, dia tahu bahwa Chai adalah anak yang ia tinggalkan. Jadi setelah mencari, dia menemukan rumah Chai. Dia berlutut di depan ayah dan ibu angkatnya, dan mengatakan kebenarannya. Ia ingin membawanya pulang. Jadi saat itu, dia menaruh Chai di kuil, dan ayah ibu angkat menemukannya di sana. Mereka mengangkatnya seperti anaknya sendiri. Ibu Chai awalnya tidak setuju, tidak mau anaknya dibawa pergi, dan berkata pada wanita itu untuk pergi. Sebelum pergi, dia meninggalkan alamat rumahnya. Tetapi setelah memikirkan anaknya, mereka memutuskan untuk membawa Chai untuk pulang ke rumah ibu aslinya. Malam itu, ayahnya menulis sebuah surat, dan istrinya membereskan pakaian Chai. Tapi dia tidak tahan ketika memegang pakaian Chai. Keesokan harinya, Chai mengikuti perkataan ayahnya. Dia membawa tas dan surat ke sebuah alamat. Dia tidak tahu bahwa ini adalah rumah temannya. Setelah ibu anak itu membaca surat, dia menangis terseduh dan memeluk Chai, memberitahunya bahwa dia adalah ibu aslinya. Kemudian memberikan surat itu pada Chai. Saat Chai membaca surat, awalnya dia tidak menerima dan lari keluar. Ibunya mengantarnya pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, dia menemukan bahwa rumahnya terkunci. Dia mencoba menemukan ayah dan ibunya. Tetangganya juga ikut membantu Chai. Akhirnya di tengah malam, mereka menemukan orang tuanya di gunung. Chai menangis dan berlutut pada ayah dan ibu angkatnya. Chai tidak mau pergi. Dia tidak ingin pergi kemanapun. Kalian membesarkan saya, jadi kalian adalah ayah dan ibu saya. Saya tidak akan pernah meninggalkan kalian. Saya ingin hidup bersama ayah dan ibu. Karena gurunya yang memberi laporan pada jurnalis, makin banyak orang yang tahu tentang Chai. Maka banyak orang datang membawa hadiah. Dan ada beberapa orang yang tinggal di luar negeri membantu keluarga K. Ini adalah kisah nyata Chai di Metro China. Ibu Chai memiliki disabilitas, dan ayahnya mendapat kecelakaan sehingga tidak bisa bergerak. Jadi Chai membawa seluruh tugas keluarganya di punggung kecilnya. Mencuci pakaian, memberi makan babi, membuat obat, membersihkan kotoran. Pada saat yang sama dia harus belajar. Dia sering kelelahan jadi tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Tapi dia tidak pernah menyerah untuk hidup. Mencintai kedua orang tuanya membuat banyak orang terharu. Kita dapat belajar dari kisahnya. Jika kamu juga merasa tersentuh dengan film ini, sampai jumpa.